Mitos tentang sundel bolong sudah ada sejak lama dalam cerita rakyat Indonesia. Sosok ini digambarkan sebagai arwah perempuan yang meninggal dalam keadaan hamil dan mengalami ketidakadilan sebelum kematiannya. Banyak yang percaya bahwa asal-usul sundel bolong berasal dari kejadian nyata yang tragis, yang kemudian berkembang menjadi legenda urban. Meskipun banyak kisah tentang sundel bolong beredar, tidak ada bukti nyata yang dapat membuktikan keberadaannya secara ilmiah. Namun, cerita-cerita ini terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan agar tidak melakukan kejahatan kepada perempuan, terutama yang sedang mengandung. Di banyak daerah di Indonesia, mitos ini juga digunakan untuk mengajarkan nilai moral, seperti pentingnya menghormati perempuan dan menghindari perbuatan jahat yang bisa membawa kutukan. Apakah kamu pernah mendengar kisah serupa di daerahmu? Teror sundel bolong. Malam itu, hujan rintik-rintik turun membasahi jalan desa yang sepi. Langit gelap tanpa bintang. Hanya sesekali kilat menyambar, memperlihatkan bayangan pepohonan besar yang berayun tertiup angin. Aldi, seorang pria berusia 25 tahun, mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, berusaha segera sampai ke rumah setelah menghadiri acara di desa sebelah. Jalan yang ia lalui begitu lengang, hanya ada suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Ia mulai merasa tidak nyaman saat melewati sebuah pohon randu besar di tepi jalan. Ada sesuatu yang aneh malam itu. Udara mendadak terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, di bawah pohon randu itu, terlihat seorang perempuan berdiri, gaunnya putih panjang, rambutnya terurai menutupi sebagian wajahnya. Aldi mengerutkan kening, siapa yang berdiri di tengah malam begini, mungkin butuh tumpangan. Ketika ia memperlambat motornya, perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, namun cantik. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Senyum yang terlalu lebar. Aldi merinding. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, perempuan itu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, isyarat meminta tumpangan. Entah kenapa, tangan Aldi bergetar saat ia mengangguk dan berhenti. "Mas, bisa antar saya ke rumah?" Suara perempuan itu lembut, tapi dingin. Aldi menelan ludah, lalu mengangguk. "Iya, Mbak, silakan naik." Perempuan itu menaiki motornya perlahan. Bau anyir tiba-tiba tercium di udara. Aldi merasa mual, tapi ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya fokus pada jalan di depannya, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Di tengah perjalanan, suara tawa pelan terdengar. Aldi tercekat. Itu suara perempuan di belakangnya. Mbak, kenapa?" tanyanya gugup. Perempuan itu tidak menjawab. Tawa itu semakin keras. Kali ini bukan tawa lembut, melainkan suara cekikikan mengerikan yang membuat Aldi ingin segera berhenti. Dengan tangan gemetar, ia melirik kaca spion. Saat itu juga, jantungnya serasa berhenti. Perempuan itu sudah tidak duduk normal. Tubuhnya terbalik, kepalanya menempel di punggung Aldi, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Dan yang paling mengerikan, punggung perempuan itu berlubang besar. Di dalamnya, belatung menggeliat, jatuh satu persatu ke jok motor. Aldi menjerit dan langsung menghentikan motornya. Ia melompat dan jatuh ke tanah. Napasnya tersengal, namun ketika ia menoleh ke arah motornya, perempuan itu sudah menghilang.
Hanya tersisa bau anyir dan suara cekikikan yang masih menggema di udara. Keesokan harinya, warga menemukan Aldi tergeletak di pinggir jalan dengan tubuh gemetar dan wajah pucat pasi. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi keluar rumah saat malam. Dan di desa itu, setiap orang yang melewati pohon randu pada tengah malam sering melihat seorang perempuan berbaju putih berdiri di sana, tersenyum lebar, menunggu korban berikutnya. Setelah kejadian mengerikan malam itu, Aldi tidak lagi berani keluar rumah saat malam. Tubuhnya masih lemas, dan pikirannya terus dihantui oleh senyuman. Mengerikan itu senyum perempuan yang seharusnya tidak mungkin dimiliki manusia. Namun, masalahnya belum selesai. Beberapa hari setelah insiden itu, Aldi mulai merasakan hal-hal aneh di rumahnya. Setiap tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki menyeret di luar kamarnya. Kadang terdengar suara cekikikan pelan, seperti seseorang yang tertawa sambil menahan diri. Puncaknya terjadi pada malam ke-7 setelah kejadian itu. Aldi terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena suara ketukan di jendela kamarnya. Awalnya ia mengira itu hanya angin atau ranting pohon yang terbawa badai. Tapi kemudian, suara ketukan itu berubah menjadi ketukan pelan, tapi teratur. Tok, tok, tok. Jantung Aldi berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia perlahan menoleh ke jendela. Saat itu juga, darahnya seakan berhenti mengalir. Di balik kaca jendela yang buram, terlihat bayangan seorang perempuan berdiri. Rambutnya tergerai menutupi wajahnya. Tubuhnya sedikit membungkuk, seolah ingin melihat ke dalam kamar. Aldi menahan napas. Ia berharap itu hanya ilusi. Namun, bayangan itu tiba-tiba bergerak cepat, menempelkan wajahnya ke kaca dengan senyum yang mengerikan. Senyuman yang sama, senyuman itu. Lalu, sesuatu yang membuat Aldi hampir pingsan terjadi. Perempuan itu membalikkan tubuhnya, memperlihatkan punggungnya yang berlubang besar, penuh belato yang jatuh satu persatu ke tanah. Dari dalam lubang itu, terdengar suara bisikan, "Mas, kenapa lari? Aku belum sempat bilang terima kasih." Aldi menjerit sekeras-kerasnya dan langsung berlari keluar kamar. Ia terjatuh di ruang tamu, tubuhnya gemetar hebat. Saat itu juga, pintu rumahnya diketuk keras sekali. Dak, dak, dak. Aldi hampir kehilangan akal sehatnya. Namun, suara ketukan itu tiba-tiba berhenti, hening. Pintu rumahnya perlahan terbuka sendiri, berderit pelan. Aldi memalingkan wajahnya, tidak berani melihat. Kemudian, terdengar suara napas pelan di belakangnya. Seseorang berbisik di telinganya, "Aku masih di sini." Aldi tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Tetangganya menemukan dia pingsan di lantai dengan wajah sepucat mayat. Sejak malam itu, ia jatuh sakit dan sering berbicara sendiri, seolah ada seseorang yang terus mengikutinya. Dan hingga sekarang, di desa itu, setiap malam Jumat Kliwon, sering terdengar suara cekikikan di depan rumah Aldi. Mungkin dia masih mencari seseorang yang mau menemaninya. Sejak malam itu, Aldi bukan lagi pria yang sama. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan ia sering berbicara sendiri di kamar. Keluarganya membawa Aldi ke berbagai orang pintar untuk mengobatinya, tapi hasilnya nihil. Malam-malam Aldi selalu dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tengah kuburan tua, dikelilingi suara tangisan pelan. Ia melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di depan sebuah makam yang tertutup tanah merah. Saat Aldi mencoba melangkah mendekat, perempuan itu menoleh dengan senyumnya yang lebar. "Kenapa Mas meninggalkanku?" Saat Aldi
Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi yang paling menyeramkan bukanlah mimpi itu. Bau anyir dan busuk yang selalu menyertai mimpinya juga tercium di kamarnya. Malam kematian. Malam itu, pukul 2 dini hari, keluarga Aldi terbangun karena suara ketukan keras di pintu rumah. Dak, dak, dak. Ibu Aldi mengintip dari jendela, tapi tidak melihat siapapun di luar. Namun, bau busuk tiba-tiba menyeruak ke dalam rumah. Aldi yang berada di kamar justru mulai tertawa. Suaranya kecil, lalu semakin lama semakin keras. Hahaha, dia datang menjemputku. Tiba-tiba, pintu kamar Aldi terbuka sendiri. Ayahnya yang berusaha menahan pintu merasa ada kekuatan besar mendorong dari dalam. Ketika pintu akhirnya terbuka, mereka melihat Aldi berdiri membelakangi mereka di sudut ruangan. Dan sesuatu yang lebih mengerikan muncul di belakangnya. Perempuan itu ada di sana. Rambut panjangnya menutupi wajahnya, tubuhnya bungkuk. Perlahan, ia menoleh ke mereka. Dan saat ia tersenyum, tubuhnya berputar terbalik, memperlihatkan punggungnya yang bolong, penuh dengan belatung yang jatuh ke lantai kamar. Aldi sudah menjadi milikku, bisiknya dengan suara serak. Lampu rumah langsung padam. Dalam kegelapan, terdengar suara cekikikan dan suara Aldi yang terisak. Ayahnya berusaha menarik tubuh Aldi, tetapi tiba-tiba Aldi berbalik dan menatap mereka dengan senyum yang sama mengerikannya. Malam itu, Aldi menghilang. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Polisi dan warga desa mencari ke berbagai tempat, tetapi yang mereka temukan hanyalah jejak kaki yang berakhir di depan pohon randu besar tempat Aldi pertama kali bertemu dengannya. Dan di bawah pohon itu, terdengar suara bisikan pelan yang bercampur dengan angin malam. "Mas, sekarang kita bersama selamanya."